ini? Alhamdulillah semua ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu minta buku tulis serta alat tulisnya dikeluarkan terlebih dahulu. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Alex Kristianto hadir ya. Indriani hadir. Umar Said Putra hadir ya. Baiklah, hadir semua ya hari ini, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu kalau hari ini kita mau membahas materi apa? Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang nilai-nilai mulia Asmaul Husna. Sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama itu siswa dapat mengetahui pengertian Asmaul Husna dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat mengetahui macam-macam Asmaul Husna dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa dapat memahami makna Asmaul Husna dengan baik dan benar. Yang keempat, siswa dapat mengambil hikmah Asmaul Husna dengan baik dan benar. Nah, Ibu mau tanya, ada yang tahu pengertian Asmaul Husna itu apa? Tunjuk tangan ya. Ya, Epi Nurindadewi. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Epi Nurindadewi bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan agung. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Yang Ibu bahas di sini cuma ada 3. Yang pertama Al-Ghaffar, yang kedua Ar-Razzaq, yang ketiga Al-Malik. Nah, yang pertama itu Al-Ghaffar. Ada yang tahu pengertian Al-Ghaffar itu apa? Tunjuk tangan. Ya, Alex Kristianto. Maha Pengampun. Benar. Nah, Al-Ghaffar ini artinya Maha Pengampun. Nah, di dalam Al-Quran, kata Al-Ghaffar ini disebut sebanyak 5 kali. Sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surah Nuh ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Nah, jadi Al-Ghaffar ini artinya Maha Pengampun. Nah, bagaimana kita menampakkan kelebihan orang lain dengan tidak menampilkan kekurangannya. Sampai di sini paham mengenai meneladani sifat Allah dengan Al-Ghafarnya? Paham semua ya? Baik, bentar ya anak-anak ibu ya. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang Ar-Razzaq. Ada yang tahu pengertian Ar-Razzaq itu apa? Angkat tangan. Ya, Umar Said Putra. Benar. Jadi Ar-Razzaq ini artinya Maha Pemberi rezeki. Yang kedua yaitu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya Maha Pemberi rezeki. Nah, di dalam Al-Quran kata Ar-Razzaq ini disebutkan 1 kali di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, Ar-Razzaq ini artinya Allah itu secara terus-menerus dan berulang-ulang memberikan banyak rezeki kepada makhluknya. Nah, bagaimana kita meneladani sifat Allah dengan Ar-Razzaqnya? Nah, yang pertama itu kita harus menyadari bahwa setiap orang ini sudah dijamin rezekinya. Nah, setiap manusia ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Bahkan orang yang mengambil dengan cara haram pun sebenarnya Allah telah sediakan rezeki yang halal
Tetapi yang bersangkutan ini enggan dan kurang puas sehingga dia lebih memilih rezeki yang haram. Yang kedua yaitu berusaha secara maksimal dan qanaah. Harus dipahami bahwa Allah menjamin rezeki kepada makhluknya harus disertai dengan usaha. Nah, yang ketiga yaitu mengantarkan rezeki kepada orang lain. Nah, semakin banyak orang yang memberikan rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka ia semakin meneladani sifat ar-Razzaq ini. Maka apabila kita mendapatkan sedikit rezeki, kita harus berbagi ke sesama muslim, ke sesama orang yang saling membutuhkan. Maka dengan itu kita semakin meneladani sifat ar-Razzaq ini. Sampai di sini paham ya mengenai ar-Razzaq? Pintar anak itu. Baiklah, yang ketiga yaitu Al-Malik. Baiklah, yang ketiga yaitu Al-Malik. Ada yang tahu pengertian Al-Malik itu apa? Angkat tangan. Ya, Indriani. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Indriani bahwa Al-Malik ini artinya merajai ataupun yang memerintah seluruh alam. Nah, di dalam Al-Quran kata Al-Malik ini disebutkan sebanyak 5 kali. Nah, salah satunya ada di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haq. Yang artinya, maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kata Al-Malik ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan kepada sesuatu, melainkan segala sesuatulah yang membutuhkan dirinya. Nah, tidak hanya itu, bahkan segala wujud yang ada di muka bumi ini bersumber darinya, dan ia menjadi pemilik satu-satunya dari wujud tersebut. Sampai di sini paham mengenai pengertian Al-Malik? Ya, bentar ya, anak-anak ya. Nah, bagaimana kita meneladani sifat Allah dengan Al-Malik ini? Nah, yang pertama, manusia ini Allah dengan sifat Al-Maliknya. Nah, yang pertama yaitu manusia memiliki keterbatasan kepemilikan terhadap sesuatu. Nah, dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Malik ini harusnya manusia itu bisa sadar bahwa dirinya ini memiliki keterbatasan. Bukan hanya itu, bahkan harta benda yang ia miliki juga terbatas, baik jumlahnya terbatas ataupun pemakaiannya juga terbatas. Nah, yang kedua yaitu pengendalian nafsu. Nah, dengan mengerti dan memahami Al-Malik dengan baik dan benar, maka seseorang ini dapat mengendalikan nafsunya. Yang ketiga yaitu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan merupakan suatu bentuk pengamalan dari penghayatan seseorang terhadap Al-Malik ini. Sampai di sini paham mengenai materi yang Ibu sampaikan? Ada yang ingin ditanyakan? Paham semua ya? Nah, sekarang sebelum Ibu akhiri, Ibu minta kepada salah satu dari kalian menunjukkan materi yang Ibu sampaikan. Ya, silakan kepada Kartika Saripani. Baiklah, terima kasih kepada Kartika Saripani yang telah memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah kita sampaikan, yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, sekarang Ibu akan mengumpulkan kembali materi yang Ibu sampaikan. Yang pertama itu al-kasar, yaitu maha pengampun. Maka kita ini harus senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua yaitu ar-Razzaq, yang artinya maha pemberi rezeki. Dengan meneladani sifat Allah ar-Razzaq ini, kita senantiasa membagi rezeki kita kepada orang lain. Dengan kita memberikan rezeki kepada orang lain, itu merupakan salah satu bentuk pengamalan kita terhadap sifat Allah, yaitu ar-Razzaq. Yang ketiga al-Malik, yaitu yang merajai ataupun yang memerintah seluruh alam. Nah, bagaimana kita meneladani sifat Allah dengan al-Malik ini? Nah, maka kita ini harus sadar, manusia ini harus sadar bahwa mereka ini memiliki keterbatasan. Bahkan bukan hanya terbatas terhadap pemakaiannya, juga terbatas terhadap waktu.
waktu dan jumlahnya. Nah, sampai di sini paham ya. Nah, sekarang sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian. Ibu telah siapkan 10 pertanyaan pilihan ganda yang akan Ibu sampaikan, yang akan Ibu berikan kepada kalian, dan kalian jawab hari ini juga. Dikumpulkan hari ini juga. Pada ketua kelas silakan ambil tugas pertanyaannya. Ini silakan dibagikan kepada temannya. Baiklah, waktu mengerjakan soal telah habis. Ibu minta ketua kelasnya untuk mengumpulkan tugas teman-temannya. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi. Ibu maaf, Ibu minta kepada kalian materi yang disampaikan pada hari ini untuk diulang kembali juga. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.